أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kaum muslimin wa muslimat rahimani warhamukumullah. Alhamdulillah, yang pertama marilah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus memberikan kenikmatan kepada kita semua, baik nikmat yang sifatnya dunia atau nikmat yang sifatnya adalah agama. Yang kedua, salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai tegaknya yaumul qiyamah. Dan kita lanjutkan kajian kita dari syarah kitab Al-Kabair. Kita masuk bab yang baru, bab al-fahshu, bab tentang perbuatan al-fahish. Bisa diartikan dengan perbuatan yang keji gitu ya. Al-fakhsu min kabairi dzunub. Jadi Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-fahish ya, perbuatan keji itu termasuk min kabairi dzunub, termasuk dosa-dosa besar ya. Maka seorang muslim itu tidaklah fahisan, tidaklah berkata yang keji, berkata yang kotor, wala mutafahisan, dan tidak seorang muslim itu berbuat sesuatu yang keji, sesuatu yang mungkar. Walakinnahu yatajannabul fahs fil qaul wal amal. Akan tapi seorang muslim seharusnya menjauhi perbuatan-perbuatan keji, baik dalam perkataan atau perbuatan. Wala yusyi'ul fahisata bainan nas. Begitu pula dia tidak menyebarkan perbuatan fahish, perbuatan keji di antara manusia. Jadi fahish itu maknanya luas ya, artinya perbuatan yang keji. Tapi terkadang bisa diartikan dengan perbuatan yang sifatnya adalah mendekati perbuatan zina, pencabulan atau yang lainnya. Gitu. Ini di antara makna fahish. Ya. Maka di sini fahish di sini meliputi tiga hal. Pertama adalah mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor, ya, perbuatan-perbuatan yang keji. Ya. Yang kedua adalah dengan perbuatan, ya, mutafahishan istilahnya. Dia berusaha untuk melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang jelek, perbuatan yang maksiat. Yang ketiga adalah menyebarkan perbuatan yang keji tadi. Jadi nanti belum membahas tentang tiga ini, ya, yaitu qaul, berkata yang kotor, berkata yang mungkar, berkata yang keji. Yang kedua wal amal, berusaha untuk melakukan perbuatan keji, ya, lebih condong kepada perbuatan yang zina atau hal-hal yang mendekati pada perkataan zina. Yang ketiga adalah menyebarkan perbuatan fahish, perbuatan keji. Ini juga termasuk perkara yang dilarang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama adalah seorang itu harus memiliki akhlak yang baik. Lisannya dijaga sehingga dia tidak mudah mengucapkan perbuatan-perbuatan atau mengucapkan perkataan yang kotor. Ya. Maka Rasulullah mengingatkan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik, kalau tidak bisa dia diam. Berkata yang baik atau diam. Maka ketika lisan dia mudah untuk mengucapkan perbuatan yang kotor, perbuatan yang keji, maka ini berarti keimanannya berkurang.
Begitu pula tentang anggota badannya, hendaknya dia jaga. Ya, maka Rasulullah mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka ketika seorang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang keji, yang mungkar, maka ini jelas sebuah dosa, sebuah maksiat. Sesuatu yang tidak bermanfaat saja dia tinggalkan, apalagi perbuatan itu jelas-jelas sebuah dosa dan maksiat. Maka seorang muslim, bagaimana lisannya, anggota badannya betul-betul tidak terjerumus dalam sebuah perbuatan yang keji, perbuatan yang mungkar, perbuatan yang itu adalah maksiat. Yang ketiga adalah ketika terjadi sebuah perbuatan maksiat, tidak boleh disebarkan. Ini secara asal. Ketika seorang itu melihat saudaranya terjatuh dalam sebuah perbuatan maksiat, maka secara asal nggak boleh dia disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Maka di sini beliau mengatakan wasya'iyatu qad takunu kadziban walladhi as'aha qad qala kadziban wa sar minal kadzibin. Maka orang yang menyebarkan sebuah perbuatan fahis, mungkin dia melihat saudaranya terjatuh dalam sebuah dosa, atau dia mendengar si fulan melakukan ini, maka terkadang berita yang sampai kepada dia itu berita yang tidak benar, berita yang sifatnya adalah dusta, dan orang yang menyebarkannya perbuatan fahis tadi karena berita itu tidak benar, maka dia bisa jadi seorang yang kadziban, seorang yang pendusta. Maka Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian sebuah berita dari orang yang fasik. Orang fasik itu banyak melakukan maksiat. Itu orang fasik. Kafirul ma'asi. Banyak masih namanya orang fusaq. Ketika datang kepada kalian orang yang fasik, membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayunku dulu. Ditabayun, diperjelas, ditathabut, betul atau tidak. Ini secara asal. Ketika orang fasik membawa sebuah berita, sebuah kabar kepada kita, maka jangan langsung disebarkan, tapi ditabayun dulu. Apalagi berkaitan dengan perbuatan tadi dilakukan oleh seorang muslim. Karena seorang yang muslim, seorang yang mukmin itu syarat-syarat adalah katsirut ta'ah, banyak ketaatan. Kalau dia terjatuh dalam sebuah dosa, itu suatu yang maklum. Karena manusia, orang beriman itu nggak ada yang maksum. Kalau bisa kita istilahkan tersandung atau kejeglong. Tahu kejeglong ya? Jadi orang kejeglong, kesandung itu ya nggak sengaja. Maka itulah seorang yang beriman, seorang muslim seperti itu. Ketika dia terjatuh dalam sebuah maksiat, sebuah perbuatan fahis, itu dia lakukan tidak sengaja. Berbeda orang yang fusaq, berbeda dengan orang yang fasik. Memang hobinya adalah maksiat. Tapi orang beriman tidak seperti itu. Orang beriman itu salah katsirut ta'ah, banyak ketaatan. Namun terkadang dia terjatuh dalam sebuah dosa, sebuah maksiat. Itu suatu yang wajar. Karena seorang muslim, manusia itu nggak ada yang maksum kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika datang kepada kita sebuah berita ini muncul dari orang yang fasik, maka harus ditabayun dulu, diperjelas dulu, ditathabut dulu, benar atau tidaknya. Wa idza balaghaka an ahadin an asa'a amila khati'ah fala tastajil. Apabila sampai sebuah berita tentang seseorang sampai kepadamu, si fulan telah berbuat maksiat, si fulan telah berbuat mengamalkan sebuah kesalahan, maka jangan engkau segera menyebarkan berita tersebut. Jangan istijal. Farubbama kana alladhi balaghaka yaftari 'ala al-kadhib. Bisa jadi orang yang menyampaikan berita itu
itu menuduh, membuat-buat, berarti dibuat-buat supaya si fulan mendapatkan perkara yang buruk, sehingga dilaporkan kalau si fulan telah berbuat maksiat, disebarkan di tengah-tengah kaum muslimin. Fa idza afsaitahu faqad afsaital kadhib. Jika engkau menyabarkan perbuatan keji tadi dari saudaramu tadi, ya, ternyata itu tidak benar, berarti engkau telah menyebarkan sebuah kedustaan. Walidza jaa fil hadis, oleh karena itu datang dalam hadis, kafa bil mar'i kadiban ayu haditha bi kulli ma sami'a. Cukup seseorang itu dikatakan seorang pendusta, dia menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Ya. Setiap yang dia dengar, dia ceritakan kepada orang lain. Ya. Padahal Allah mengingatkan ketika berita itu datang dari orang yang fasik, maka harus diperjelas dulu, ditabayun dulu. Farubbama kanat hadhihi syai'ah kama dzakarna kadiban fa idza asya'taha faqad asya'ta al-kadhib. Bisa jadi ketika berita fahish, berita keji ini adalah berita yang tidak benar, berita yang bohong, berarti Anda telah menyebarkan sebuah kedustaan. Fa idza kanat shahihah, seandainya saja berita itu benar, ya kan. Jadi datang kepada kita sebuah berita si fulan telah terjatuh sebuah maksiat, tapi sekarang dia adalah seorang muslim, orang yang mukmin, dia banyak taatnya, namun suatu ketika dia terjatuh dalam sebuah dosa, ya, kemudian sampai kepada kita. Seandainya benar, ya, fal muslim laisa ma'suman, maka kita yakin seorang muslim tidak maksum, ya. Faqad yaqfil ma'siyah ahyanan, memang terkadang seorang muslim terjatuh, tersandung dalam sebuah dosa. Fala yanbaghi laka an tusyi'a hadhil fahisah, namun tidak pantas, ya, kita menyebarkan berita saudara kita yang terjatuh dalam sebuah dosa tadi. Akan tapi kewajiban kita adalah walakin 'alaika an tastaraha, kewajiban kita adalah untuk menutupinya. Ingat ketika ini adalah seorang muslim, ya, seorang yang beriman, sarung dia taat, kemudian suatu saat terkadang terjatuh dalam sebuah dosa. Kewajiban kita adalah untuk kita tutupi. Tidak boleh disebarkan aib saudara kita. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, ya, seorang muslim terjatuh dalam sebuah dosa, kemudian kita tutupi aib dia, maka Allah akan menutupi aib orang tadi baik di dunia ataupun di akhirat. Al-jaza' min jinsil amal, balasan tergantung amal seseorang. Ketika kita di dunia sering menutupi aib seorang muslim saudara kita yang terjatuh dalam maksiat, maka Allah akan menutupi aib kita di dunia dan di akhirat. Walihada 'alaika bimunasahatil 'asi bainaka wa bainahu. Dan kewajiban selanjutnya ketika kita melihat atau mendengar saudara kita muslim beriman terjatuh dalam maksiat adalah untuk menasihati antara Anda dan dia. Jangan disebarkan, maka enggak boleh. Liqali sallallahu alaihi wasallam ad-dinu nasihah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama itu adalah nasihat. Dan sebuah hadis ad-dinu nasihah, Rasulullah mengatakan agama adalah sebuah nasihat. Kulna, maka para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa ya Rasulullah? Lillah, untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kitabnya, untuk pemimpin kaum muslimin, wa amatim, dan seluruh kaum muslimin. Apa bentuk nasihatnya? Kita nasihati ketika saudara kita terjatuh dalam maksiat, kita nasihati. Itulah bentuk daripada agama adalah sebuah nasihat. Fakathirun minan nas al-an, dan kebanyakan manusia sekarang ini, la takhlu majalisuhum illa bil haris aninas. Kebanyakan majelis, ya, manusia sekarang ini ketika mereka ngobrol, ketika mereka berkumpul, itu tidak lepas dari membicarakan manusia atau mungkin ghibah atau yang lainnya. Fulan kemarin melakukan ini, saya melihat fulan kemarin melakukan sebuah maksiat dosa ini dan itu. Makanya sebenarnya nggak boleh ketika majelis itu majelis ghibah, menceritakan, menyebarkan
aib seorang muslim. Ya. Wa hadza la yajuz bainal muslimin, enggak boleh di antara kaum muslimin saling menyebarkan aib saudaranya. Ya. Ma'asal muslimin rahimakumullah, kemudian di antara ancaman Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang menyebarkan perbuatan fahish, Allah mengancam dengan mendapatkan azab yang sangat pedih. Sebagai dalam surah An-Nur ayat 19, innal ladzina yuhibbuna an tashi'al fahishatu fil ladzina amanu lahum adzabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu antum la ta'lamun. Orang-orang yang senang ketika perbuatan keji itu tersebar di tengah-tengah orang-orang yang beriman. Mereka suka menyebarkan. Ketika kaum muslimin terjatuh dalam sebuah dosa kemudian disebarkan di tengah orang-orang beriman, lahum adzabun alim, bagi mereka adalah siksaan yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ini ancamannya. Fa idza sa'atil fahishatu fin nas hina ma yatasa'al fisq wal ma'asi bi amalihim. Ya. Apabila perbuatan keji itu tersebar di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah kaum muslimin, maka orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, baik orang fasik atau orang munafik, mereka akan justru akan membesar-besarkannya. Berita sebenarnya kecil, tapi ketika diterima oleh orang-orang yang fusak, orang-orang yang ahli maksiat, sering bermaksiat, atau orang-orang yang munafik, di dalam hatinya punya penyakit, mereka akan perbesarkan masalah tersebut. Yang seharusnya itu adalah masalah yang ditutupi, tapi ketika itu terdengar sampai kepada orang-orang fasik, kepada orang munafik, akan menjadi besar, akan diolah menjadi suatu yang sangat besar. Wa lisanu halim yaqul, maka orang-orang fusak, orang-orang yang banyak maksiat, lisan halnya itu menunjukkan mada mahadha hasilan yuhadithu, maka mereka terus akan menyebarkan perbuatan fahish tersebut. Wa kana hadha sababan li ziyadati irtikabil ma'asi, maka ini akan justru menambah bertambahnya maksiat, dianggap sebuah perkara yang biasa. Fal aula an tustar, maka yang lebih utama ketika terjadi sebuah maksiat, terjatuh saudara kita dalam sebuah maksiat, adalah untuk ditutupi. Fahada wal afdal lil mujtama, dan itu yang paling utama ketika di tengah masyarakat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ringkasnya beliau mengatakan anu idza sa'atil fahisah sahula ilatikabul ma'asi wa tasahul al fusaq biha. Ketika perbuatan keji itu tersebar, disebarkan oleh orang-orang fusak atau orang-orang yang munafik, maka akan mudah orang-orang yang suka bermaksiat itu akan bermudah-mudahan untuk melakukan maksiat tadi. Wa hina idzin tahaddatsul adawah wal baghdha bainal muslimin. Ketika sudah terjadi maksiat di tengah-tengah masyarakat, maka yang terjadi adalah permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin, dan saling suudzon, berburuk sangka, wa takaffuf fil mujtama, dan terjadi kerusakan di tengah masyarakat ketika maksiat itu sudah menyebar di tengah-tengah masyarakat. Wa fi waqil amri, dan secara kenyataan, fa innal ladzi yatawalla isya'atu dzalika fil mujtama wal munafiq, hakikatnya ternyata yang menyebarkan perbuatan keji tadi itu adalah orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika melihat saudaranya terjatuh dalam sebuah maksiat, mereka justru menyebarkannya, tidak memberi solusi, tapi justru menyebarkannya di tengah-tengah kaum muslimin. Sebagaimana kisah tentang hadithul ifku, tentang tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, dengan perbuatan fahish, perbuatan keji. Dalam surah An-Nur, di situ dijelaskan tentang tuduhan orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha dengan perbuatan keji.
yang kisahnya adalah ketika pulang dari peperangan, maka rombongan berhenti di suatu tempat. Ketika itu Aisyah radhiyallahu anha ikut berada di sebuah tempat, namanya sekedup. Ketika berhenti di sebuah tempat, Aisyah radhiyallahu anha pun keluar dari sekedupnya itu karena sebuah keperluan. Ketika mau kembali, ternyata Aisyah ingat ada sesuatu yang tertinggal. Itu diceritakan tentang kalung beliau itu mungkin terjatuh. Maka Aisyah radhiyallahu anha pun mencari lagi. Sementara rombongan mengira Aisyah radhiyallahu anha sudah berada di sekedupnya tadi. Akhirnya mereka berangkat melakukan perjalanan lagi. Ternyata ketika Aisyah radhiyallahu anha mendatangi sekedupnya, ternyata sudah nggak ada, sudah berangkat rombongan, karena menyangka rombongan tadi Aisyah radhiyallahu anha sudah berada di dalam. Maka di situ ada sahabat yang tertinggal juga, dia kaget melihat ada seorang sendirian di situ tertidur. Ternyata adalah istri Rasulullah SAW. Maka seketika itu pula sahabat ini memberikan ontanya untuk supaya dinaiki oleh Aisyah radhiyallahu anha, dan sahabat itu berjalan sampai di kota Madinah. Maka orang-orang munafikin berdesas-desus suudzon kepada Aisyah radhiyallahu anha dan juga sahabat tadi. Akhirnya terjadilah sebuah tuduhan yang sangat besar. Aisyah radhiyallahu anha telah berbuat apa? Perbuatan keji, perbuatan yang mungkar dengan sahabat tadi. Yang menyebarkan adalah orang-orang munafikin. Maka turunlah ayat tadi, ya kan? Turunlah ayat orang-orang yang suka menyebarkan perbuatan fahish, ya, di tengah orang-orang yang beriman, bagi mereka adalah azab yang sangat pedih, azab yang sangat mengerikan. Itu di antara kisahnya, ya, tentang tersebarnya tuduhan kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang perbuatan keji tadi. Ya. Itu ma'ruf dalam surah An-Nur, ya, dalam mulai dari ayat 12 sampai nanti 14, nanti bisa dibuka. Di situ menceritakan tentang tuduhan orang-orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ketika berita itu sampai kepada orang-orang beriman, ya, maka semakin besar berita tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka orang-orang munafik tidak asing bagi mereka ketika mendapat sebuah maksiat yang dilakukan oleh seorang muslim, itu mereka gemar untuk menyebarkannya, karena memang mereka memiliki penyakit di dalam hati mereka. Wa isya'atul fahisyah dainahum, dan menyebarkan perbuatan keji itu sudah hobi mereka, sudah kebiasaan mereka. Walakin ba'dul mu'minin waqa' fi hadza wa sadaqa al munafiqin. Akan tapi terkadang orang-orang yang beriman, sebagian orang beriman itu juga terjatuh dalam seperti ini. Akhirnya ketika ada sebuah berita, si fulan telah berbuat maksiat, si fulan telah terjatuh dalam sebuah perbuatan keji, mereka selalu langsung membenarkan tanpa adanya tabayun dulu, tanpa adanya tasabut. Ini adalah sebuah kesalahan. Wasara yatakallam bikalamihim, sehingga orang beriman pun juga bicara dengan bicaranya orang-orang munafik tadi. La haula wala quwata illa billah, sehingga mereka terjatuh dalam sebuah dosa, sebuah maksiat. Ringkasnya, bahwasanya perbuatan fahish jarimatun azimah, perbuatan keji merupakan dosa yang besar, yang bagi at-tahdhir minha, yang sepantas seorang itu harus menjauhinya. Lianna nara al-kathir min sababina al-yawm qad waqa'a fi ba'dil hadhil masail, ya kan? Karena kita melihat sebagian pemuda, ya, pada hari ini, ya, kadang terjatuh dalam sebuah perbuatan keji tadi.
berkata yang kotor, ya, kemudian melakukan istilahnya dalam fahish ini pencabulan baik terhadap perempuan ataupun sesama laki, liwat dan yang lainnya. Ini adalah perbuatan fahish yang terkadang seorang pemuda-pemudi terjatuh dalam perbuatan seperti ini. Fatarum yusyi'una al-kalam bainan nas fi majalisihim. Ketika mereka terjatuh dalam hal tersebut, mereka pun menyebarkannya di tengah-tengah manusia, di majelis mereka. Itu yang mereka bicarakan adalah perbuatan seperti itu. Fa idza sami'u qaulan sari'u yatanaqawla fi ma bainahum duna tathabut. Ketika mereka mendengar perkataan yang keji, yang mungkar tadi, perbuatan yang fahish tadi, mereka langsung menyebarkannya tanpa adanya tabayun, tanpa adanya tathabut. Wa la yushajju wa la indisadu fahisah. Maka ini akan menambah tersebarnya perbuatan mungkar dan perbuatan keji tadi. Wa yafi waqa'a la takhruj an ahadil amrayni. Ketika perbuatan keji itu tersebar, itu ada dua kemungkinan. Pertama, imma ayakuna kadziban. Bisa jadi berita itu adalah berita yang dusta. Berarti kalau sampai tersebar berarti telah menyebarkan berita yang dusta. Yang kedua, wa imma ayakuna syai'un qad hasala falijisatu. Memang benar berita tadi, si fulan terjatuh dalam sebuah perbuatan keji, perbuatan maksiat. Seandainya benar, tidak boleh disebarkan, harus ditutupi. Itulah dua kemungkinan. Ketika memang perbuatan keji itu tersebar, tidak lepas dari dua kemungkinan ini. Kemungkinan pertama, berita itu dusta. Kemungkinan kedua, berita itu benar. Seandainya benar, nggak boleh disebarkan, harus ditutupi. Lianna hadza mimma amara Allah Subhanahu bihi. Kan inilah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita tutupi ketika perbuatan keji mungkar di tengah-tengah kaum muslimin, mereka terjatuh, tersandung dalam sebuah maksiat. Saya katakan tadi, seorang beriman itu saya rasa ada banyak ketaatannya. Tapi ketika terkadang mereka terjatuh, tersandung, kejeglong, ya, yang namanya kejeglong itu nggak sengaja. Ya, itulah orang beriman. Ya, ketika mereka itu terjatuh sebuah maksiat sekali dua kali, itu nggak boleh disebarkan, harus ditutupi. Yang menjadi kewajiban kita adalah untuk menasihati empat mata. Ya, itulah kewajiban seorang muslim. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun dalam surah An-Nur ayat 19 tadi, orang-orang yang suka, senang ketika perbuatan keji tersebar di tengah-tengah orang beriman, itu adalah orang-orang munafikin yang di dalam hati mereka punya penyakit. Maka bagi mereka adalah ancaman yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Faulai umul munafikun. Maka mereka lah orang-orang munafik. Walaisul hadza illa min munafikin. Tidak akan terjadi perkara seperti ini kecuali timbul dari orang-orang munafik. Walakin rubbama yaqa'u fi hadzal amri ba'dul mu'minin al-ghafilin la'an munafikin. Akan tapi juga terkadang hal ini terjadi. Perkara seperti ini terjadi kepada sebagian orang-orang beriman yang mereka sedang lalai, sedang imannya sedang turun. La'an munafik bukan karena kenifakan mereka, bukan, karena kelalaian mereka, karena mereka juga tidak maksum, sehingga ketika tersebar sebuah berita mereka juga ikut menyebarkannya. Walakin fil haqiqatil amri inna hadza laisa khairatan. Dan beliau menjelaskan akan tapi hakikat perkara ini itu bukan karena mereka cemburu, bukan, karena sebuah kemungkaran. Li'annu la yajuz isa'atul fahisah fil ladina amanu wallahu qad amar bisatri. Dan sesungguhnya tidak boleh seorang itu menyebarkan perbuatan keji, perbuatan mungkar di tengah-tengah orang yang beriman, dan Allah memerintahkan untuk menutupinya. Adapun orang yang beriman itu terkadang terjatuh dalam sebuah dosa, itu terkadang, maka tidak boleh untuk mu'alajul khata' bil khata',
mengobati kesalahan dengan kesalahan nggak boleh. Seorang yang beriman terjatuh dalam sebuah kesalahan kemudian disebarkan, maka ini namanya adalah mengobati kesalahan dengan kesalahan. Ya, seharusnya ditutupi, bukan disebarkan. Wa innama bil munasahah fima bainal muslimin duna tasyirin atau tajrih. Tetapi ketika seorang muslim, orang beriman terjatuh dalam sebuah dosa maksiat, ada dinasihati, bukan disebarkan, bukan dicela, bukan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian satu ayat lagi yang boleh dijelaskan dalam surah At-Taubah ayat 91. Fa idza nasakhu lillahi wa rasuli ma'alal muhsinina min sabil. Ayat ini berkaitan dengan ayat ini turun ketika perang Tabuk. Ketika perang Tabuk, di sana ada orang-orang yang lemah, ada orang-orang yang sakit. Orang yang lemah, orang yang sakit, mereka punya udzur untuk tidak ikut bersama Rasulullah ketika perang Tabuk. Mereka tidak berdosa karena memang mereka punya udzur yang syar'i. Berbeda dengan orang-orang yang munafik. Ketika mereka tidak ikut perang Tabuk karena memang mereka tidak mau, karena memang hati mereka adalah hati yang berpenyakit. Adapun orang beriman, ketika mereka tidak ikut perang Tabuk karena memang mereka sedang sakit, atau karena memang mereka tidak punya harta untuk berangkat, sehingga orang seperti ini, ya, meskipun dia tidak bisa ikut perang bersama Rasulullah SAW, hati mereka sebenarnya itu sesak, hati mereka sebenarnya itu menangis. Ya. Itulah orang-orang beriman. Sehingga Rasulullah mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang surah At-Taubah ayat 91 dan 92, wala 'alal ladzina idza ma ataw litahmilahum qultu la ajidu ma hamilukum alaihi tawallau a'yunuhum tafidu minad dam'i khazanan illa yajidu ma yunfikun. Dan tidak ada dosa orang-orang yang datang kepadamu supaya membawamu, supaya orang-orang yang tidak punya kendaraan ini dibawa oleh Rasulullah SAW untuk ikut perang. Tapi Rasulullah mengatakan, la ajidu ma'ahmilukum, aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membawa kalian. Ya. Tidak punya kendaraan untuk membawa mereka. Tawallau ayunum, ketika mereka tidak ikut, mata mereka berlinang, menangis. Ya. Hazan, karena sedih. Ala yajidu ma yunfikun, mereka tidak mendapatkan sesuatu yang bisa infakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang seperti ini adalah ketika tidak ikut perang Tabuk bukan berarti mereka senang, bukan. Tapi karena mereka tidak ada udzur syar'i, entah mereka sakit, entah mereka lemah, atau tidak punya sesuatu yang membawa mereka. Ya. Orang seperti ini tidak kemudian bersenang-senang di tempat mereka, tidak. Sementara Rasulullah berperang, berbeda dengan orang-orang munafik. Ya. Maka orang seperti ini, idza nasahu lillah, apabila mereka beramal karena Allah dan Rasulnya, maka tidaklah mereka memiliki dosa kepada orang-orang yang berbuat baik tadi. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kemudian kenapa beliau membawakan ayat ini? Syekh Fauzan menjelaskan, wala'alla bisa jadi Syekh Muhammad bin Wahab membawakan ayat ini dengan tujuan agar seorang itu meninggalkan maksiat dan mengingkari maksiat. Meninggalkan maksiat dan mengingkari maksiat bukan termasuk menyebarkan perbuatan keji yang dilarang. Yang dilarang adalah ketika seorang melihat saudaranya terjatuh dalam sebuah dosa maksiat kemudian disebarkan tanpa adanya tabayun. Yang benar adalah dia tinggalkan maksiat itu, kemudian dia nasihati saudaranya yang terjatuh dalam sebuah perbuatan keji atau perbuatan mungkar tadi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini yang perlu dijelaskan dalam kitab ini berkaitan dengan perbuatan fahish, perbuatan keji yang mana termasuk dosa besar, meliputi 3, baik dengan perkataan
atau berkaitan dengan perbuatan atau dengan menyebarkan, maka ini adalah suatu perbuatan yang tidak pantas seorang muslim untuk melakukannya. Demikian yang kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wa akhiru da'wana subhanaka bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.